Inter harus terima kekalahan dan segera bangkit, Napoli punya jadwal lebih ringan. Beppe Bergomi, mantan kapten Inter dan analis di Sky Sport, memberikan pandangan mendalam usai kekalahan 0-1 Nerazzurri dari Bologna di Dal Ara. Menurutnya, laga berjalan menarik secara taktis meski minim peluang bersih. Pertandingannya indah secara taktik, banyak duel individu. Tidak ada peluang besar, tapi Bologna melakukan sedikit lebih banyak. Di akhir laga bisa dimaklumi ada kelelahan umum, ujar Bergomi. Ia menyoroti peran penting lini depan Inter, khususnya Marcus Thuram yang dinilai memberikan kedalaman dalam serangan. Untuk laga seperti ini, Inter butuh dua penyerangnya. Thuram sangat penting dalam memberi opsi vertikal. Pertandingan sendiri sangat seimbang. Bergomi percaya bahwa hasil imbang pun bisa sangat berguna dari sisi psikologis. Secara mental, hasil imbang bisa jadi penting, tidak banyak mengubah posisi tapi tetap membantu. Sekarang, Inzaghi harus pandai memulihkan semangat tim, meski harus bermain setiap 3 hari. Itulah indahnya ambisi, kamu harus isi ulang baterai dan bekerja pada mental pemain. Inter akan tanpa Mkhitaryan dan Bastoni dalam laga kontra AS Roma. Inter akan tanpa Henrikh Mkhitaryan dan Alessandro Bastoni dalam laga kontra AS Roma pada Giornata ke-34. Simone Inzaghi dipastikan tidak akan diperkuat dua pemain kunci saat Inter menjamu Roma dalam lanjutan seri akhir pekan depan. Alessandro Bastoni dan Henrikh Mkhitaryan harus menjalani hukuman akumulasi kartu setelah keduanya mendapat kartu kuning saat Inter kalah 1-0 dari Bologna. Sebelum laga di Stadio Dal Ara, baik Bastoni maupun Mkhitaryan telah mengoleksi 4 kartu kuning musim ini. Tambahan kartu yang mereka terima membuat keduanya harus absen dalam pertandingan melawan Roma pada 26 April mendatang. Mkhitaryan mendapat kartu kuning di menit ke-40 karena menarik Jens Odegaard, sedangkan Bastoni diganjar peringatan oleh wasit setelah melanggar dan endo di tengah lapangan, tepat setelah 1 jam pertandingan berjalan. Kabar baiknya bagi Inzaghi, kedua pemain tersebut masih bisa diturunkan pada leg kedua semifinal Coppa Italia melawan AC Milan yang akan digelar Rabu ini. Namun, kehilangan dua sosok berpengalaman tersebut dalam laga krusial kontra Roma jelas menjadi pukulan bagi Inter yang tengah terlibat persaingan sengit memperebutkan Scudetto. Fabio Capello yakin Inter bisa hentikan Barcelona seperti tim 2010 yang hentikan Messi. Fabio Capello telah memberikan peringatan kepada Barcelona menjelang semifinal Liga Champions antara Inter dan tim Katalan tersebut, dengan menyatakan bahwa jika tim Inter yang memenangkan treble pada 2010 mampu menghentikan Lionel Messi dan Barcelona dalam perjalanan mereka meraih trofi, maka tidak ada alasan mengapa Simone Inzaghi dan skuad Nerazzurri saat ini tidak bisa melakukan hal yang sama melawan Lamine Yamal dan kawan-kawan. Inter telah memastikan tempat mereka di semifinal Liga Champions setelah menang agregat 4-3 atas Bayern Munich dalam 2 pekan terakhir. Lautaro Martinez dan Davide Fratesi mencetak gol untuk memberi Inter kemenangan 2-1 di Bavaria, sebelum imbang 2-2 di San Siro dengan Lautaro dan Benjamin Pavard mencetak gol pada laga tersebut. Capello prediksi laga menarik di semifinal Inter Barcelona. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello telah mulai memberikan penilaian jelang pertandingan semifinal Inter melawan Barcelona yang akan dimulai pada 30 April mendatang di Stadion Olimpico. Capello mengakui bahwa Barcelona memiliki salah satu lini serang terbaik di dunia saat ini, dengan Yamal, Raphinha, dan Robert Lewandowski. Namun, untuk menghentikan mereka, Capello merasa Inter harus memenangkan pertarungan di lini tengah. Jika Inter yang memenangkan treble mampu menghentikan Messi, mereka juga bisa melakukannya sekarang melawan Yamal, tulis Capello. Berminat, Inter Milan terus gali informasi seputar bek tengah Lazio. Nerazzurri dikabarkan terus menggali informasi terkait bek tengah andalan Lazio, Mario Gila. Tim besutan Simone Inzaghi ingin memperkuat lini pertahanan mereka di bursa musim panas mendatang, pemain asal Spanyol tersebut masuk radar mereka. Inter Milan akan berinvestasi untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim panas nanti dan baru-baru ini dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Alejandro Chamano yang merupakan agen Lautaro Martinez dan Mario Gila yang masuk daftar defender incaran mereka seperti dilansir Calciomercato. Akan tetapi hubungan Nerazzurri dengan Presiden Lazio tidak baik yang kemungkinan akan semakin merumitkan proses negosiasi transfer Gila ke San Siro. Selain itu, Biancocelesti berutang 50% biaya transfer kepada Real Madrid. Mereka mengontrak bek tengah itu dengan harga yang cukup rendah, 6 juta euro, pada tahun 2022,
saat ia masih relatif tidak dikenal, tetapi menyetujui klausul penjualan kembali yang substansial. Mempertimbangkan dua aspek tersebut, nilai transfer gila kemungkinan lebih malah dibandingkan target Inter lainnya untuk posisi tersebut, seperti Sam Beukema, John Lucumi, dan Oumar Solet. Mereka tampaknya akan mendatangkan Lei dari satu pemain tergantung keputusan mereka dengan Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi. Sebagai tambahan masa pinjam Thomas Palacios di Monza juga tidak berjalan dengan baik. Dia tampaknya belum siap untuk menjadi bagian dari skuad Inzaghi. Federico Chiesa tidak lagi masuk rencana Liverpool, Inter Milan siap menampung. Masa depan Federico Chiesa di Liverpool tampaknya tidak akan berlanjut setelah musim 2024-25. Laporan dari Italia menyebutkan ada 4 klub Serie A yang siap menampung mantan penyerang Juventus tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Chiesa direkrut Liverpool dari Juventus dengan nilai transfer 15 juta euro di penghujung bursa musim panas lalu. Ia menjadi satu-satunya rekrutan anyar Arne Slot pada musim pertamanya di Anfield. Namun, pemain internasional Italia itu gagal menembus tim utama dan hanya tampil selama 395 menit dalam 12 pertandingan di semua kompetisi, 9 di antaranya sebagai pemain pengganti. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter merupakan salah satu peminat serius untuk mendatangkan Chiesa. BP Marotta melihat Chiesa sebagai sosok yang dapat menggantikan peran Joaquin Correa, yang kemungkinan besar akan dilepas bersama Marko Arnautovic musim panas nanti. Chiesa dinilai dapat memberikan nuansa berbeda di lini depan Nerazzurri. Napoli juga masuk dalam daftar peminat, terutama jika Antonio Conte bertahan di klub tersebut. Sebaliknya, jika Conte justru kembali ke Juventus, peluang Chiesa untuk kembali ke Allianz Stadium kecil, mengingat klub tersebut baru saja melepasnya ke Inggris kurang dari setahun lalu. Kepindahan Chiesa ke Inggris yang sempat dianggap langkah maju justru menjadi kemunduran dalam karirnya. Kini, kembali ke Italia bisa menjadi opsi realistis untuk menghidupkan kembali performanya di level tertinggi. Cedera otot paha, Robert Lewandowski dipastikan absen dalam 2 leg kontra Inter. Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat Robert Lewandowski dalam 2 leg semifinal Liga Champions melawan Inter. Penyerang asal Polandia itu mengalami cedera otot paha kiri dan harus menepi setidaknya selama beberapa pekan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub pada Minggu setelah Lewandowski menjalani serangkaian tes medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera pada otot semitendinosus bagian kiri. Lewandowski mengalami cedera saat Barcelona menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan La Liga. Meskipun Blaugrana berhasil meraih kemenangan dramatis 4-3 yang memperbesar peluang mereka meraih gelar juara, hasil tersebut dibayar mahal dengan keluarnya sang striker pada menit ke-30 karena mengalami ketidaknyamanan pada pahanya. Striker berusia 36 tahun itu menjadi andalan utama di lini depan sejak didatangkan dari Bayern Munich pada musim panas 2022. Ia selalu menjadi top skor Barcelona dalam 3 musim terakhir dan baru saja mencetak 2 gol di leg pertama perempat final melawan Borussia Dortmund. Dengan kondisi cederanya saat ini, Lewandowski dipastikan absen pada leg pertama semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 30 April mendatang. Ia juga diragukan tampil pada leg kedua, mengingat proses pemulihan cedera semitendinosus biasanya memerlukan waktu lebih dari 2 pekan. Absennya Lewandowski menjadi pukulan berat bagi Barcelona yang tengah mengincar final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2015. Pelatih dan staf medis kini fokus pada upaya pemulihan sang pemain, namun keterlibatannya di babak semifinal hampir pasti tidak akan terjadi.